Ya, ada kembali di Landstalk pemirsa, kita masih tersambung dengan Bang Sutioso melalui sambungan telepon. Halo, Bang Yos, masih bergabung ya bersama kami? Ya, halo. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Tadi Bang Yos sempat menyebutkan bahwa memang ada beberapa hal untuk khususnya atlet putri pebulu tangkis ini yang menjadi penghalang tidak bisa berkembang. Halo? Baik, Bang Yos bisa mendengar dengan jelas suara kami? Oke, ya Bang Yos, kita melanjutkan yang tadi bahwa Bang Yos mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh pebulu tangkis putri Indonesia. Salah satunya adalah mungkin tidak mau berkorban seperti Liliana, tapi apakah ini mungkin terjadi pada atlet-atlet yang sekarang ini sebenarnya sudah ada di pelatnas dan mungkin saat ini juga sedang dibina secara keras begitu? Nah, kalau saya lihat, yang pemain lama masih bertahan di situ kan Grisi itu kan, yang dari Manado juga. Nah ini, halo? Iya, silakan Bang Yos langsung berbicara. Ya, itu antara lain ya. Jadi dia juga termasuk yang berkorban lama di pelatnas, gitu. Nah, maksud saya begini, ke depan itu memang semua olahraga apapun itu harus start early gitu. Jadi harus diambil atau dilatih, direkrut itu mulai dari dia sedini mungkin ya, Bang Yos. Ya, silakan dilanjutkan, Bang Yos. Dari kanak-kanak kan, dia harus memang kita yakini punya bakat, dia mau gitu kan untuk menekuni olahraga ini dengan waktu yang cukup lama, itu menjadi harus ada komitmen gitu. Iya, tadi kita menyinggung, Bang Yos. Tubuh juga Tadi kita menyinggung soal kita meniru China misalnya atau Tiongkok yang sistem perekrutan, kemudian melatih dan membentuk. Ini adalah itu tadi bintang itu harus kita ciptakan, harus kita buat, tidak menunggu bintang itu lahir begitu. Artinya harus ada anak mudanya digembleng, tapi juga agak sedikit ada paksaan. Cocok tidak seperti itu dilakukan di Indonesia? Iya, memang seperti itu. Saya ini kan sudah membina 3 olahraga nasional ya. Saya pernah memegang menembak, basket, terus yang terakhir tingkat nasional itu bulu tangkis. Semua memang gitu dari start, dari awal digembleng habis gitu. Tapi waktu kanak-kanak pun sudah kita yakini bahwa dia memang punya bakat dia, gitu kan. Nah, kemudian harus kita evaluasi sekarang ini untuk olahraga tertentu seperti saya katakan tadi, basket, voli, badminton, bola, itu postur tubuh menurut saya itu sangat berpengaruh. Gitu. Kalau terlalu pendek juga susah bersaing. Lihat aja bola kita. Kalau ketemu pemain Eropa main atas nggak berani. Baik. Artinya ada yang harus kita benahi, Bang Yos. Mungkin karena kita Bang Yos dari PBSI sendiri begitu. Dari awal harus yakin bahwa dia tidak ada kendala apapun waktu mau bertarung di tingkat dunia. Saya sudah katakan hal yang kecil jadi berpengaruh kalau kita bersaing di tingkat dunia, itu dari hal yang paling kecil berpengaruh. Baik. Semuanya sudah siap, semua tuh tidak ada kendala psikologi waktu itu. Entah lagi bertengkar dengan pacarnya atau itu juga di permainan akan berpengaruh pribadi ya. Baik. Bang Yos, baik, artinya ada yang harus kita benahi dan kita berharap kepada PBSI, Bang Yos sebagai Dewan Kehormatan juga akan campur tangan di situ. Terima kasih Dewan Kehormatan PBSI Sutioso sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Bang Yos, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin closing statement dari Pak Ian. Apa kira-kira, sama pertanyaannya saya, cocok tidak sih kalau kita harus memaksa begitu? Karena saya merasa bahwa budaya Indonesia yang tadi ya agak berbeda dengan China ya. Gitu. Yang pertama marah itu orang tua, kalau saya harus disiksa-siksa begitu. Ya, like lubuk ya dan seterusnya. Saya pikir sih memang tidak bisa. Tidak bisa. Indonesia adalah spesifik Indonesia. Demokrasi kita terpimpin. Jadi tidak bisa hak pribadi kita diambil oleh negara. Tapi harus ada yang dikorbankan kalau untuk menjadi seseorang. Gitu. Maksud saya tidak ada unsur paksaan demikian. Yang tetap bahwa kita effortnya harus level atas. Pengorbanannya harus ada, harus disadari. Yang diterima dari pengorbanan apa? Ya sebuah keagungan.
sebuah kebanggaan, sebuah kebanggaan diri sendiri, keluarganya, kemudian untuk negara. Kan ada pada akhirnya kan pada sosok apa effort semacam ini bisa kita temukan begitu untuk menciptakan bibit. Bibit itu kita katakan tadi, apakah Indonesia tidak punya bibit? Pasti punya. Banyak ya. Pasti banyak. Apakah mindset bahwa seorang atlet ini tidak punya masa depan ini masih menjadi kendala, Pak Ian? Itu problem. Itu budaya yang masih melekat di kita. Ini harus dihilangkan ya sebenarnya. Nah, bagaimana menghilangkannya? Salah satu contoh adalah memberikan penghargaan kepada atlet. Jangan hanya bicara duit. Kemarin Liliana Natsir, seorang hanya seorang atlet, dengan cepat ditangkap oleh presiden. Diapresiasi. Bahkan sudah dinyatakan lolos menjadi pegawai negeri dengan tugas khusus. Menjadi duta olahraga, motivasi atlet-atlet di Indonesia. Ini salah satu penghargaan yang luar biasa. Nah, berarti kan tidak sia-sia pengorbanan saya selama tentunya ini. Diharapkan motivasi dan apresiasi dari presiden ini bisa membantu para atlet yang bisa jadi penerus Liliana ya, Pak Ian. Kata orang bijak, no pain no gain. Jadi tidak ada pengorbanan yang menghasilkan ke sebuah kebanggaan. Harus seimbang. Pak Ian, singkat sekali waktu kita harus menyudahi diskusi kita. Terima kasih sudah hadir di Studio Berita 1 dan juga Bang Yos tadi lewat telepon.